Kehidupan kami penuh dengan darah. Perkelahian merupakan rutinitas keseharian. In Youth We Trust 2024 adalah movie Thailand terbaru, mengisahkan tentang seorang pemuda yang masuk ke penjara mengerikan No. 1 di dunia setelah melakukan pembunuhan. Realitas kehidupan yang sebelumnya ia kenal penuh harapan seketika tergantikan oleh kekelaman yang tak tergantikan. Penjara ini didominasi oleh dua kelompok gangster yang saling berseteru, di mana pertumpahan darah dan perkelahian telah menjadi rutinitas harian. Hukum rimba berlaku mutlak di sini, layaknya yang kuat akan bertahan, yang lemah tersingkirkan. Layaknya sebuah tradisi turun-temurun, setiap penghuni baru diwajibkan untuk disiksa agar mau tunduk terhadap gang ini. Akan tetapi pemuda ini berbeda dari yang lain, dia justru memilih perlawanan. Baginya, mati dalam kehormatan lebih baik daripada hidup dalam ketundukan. Pilihan inilah yang menjadikannya target utama kekerasan, namun hal tersebutlah telah membangkitkan insting bertahan hidup yang selama ini terpendam. Ia pun memutuskan, satu-satunya cara untuk bertahan adalah menjadi penguasa penjara itu sendiri. Akankah ia berhasil melawan sistem kekuasaan yang telah mengakar begitu dalam? Atau malah sebaliknya untuk mengetahui jawabannya? Mari kita mulai ceritanya. Di negara Thailand, tepatnya di sebuah tempat yang kumuh, kita akan diperkenalkan dengan seorang anak muda bernama Sri Puek. Di distrik inilah dia hidup dan tumbuh dewasa bersama orang-orang yang telah terpinggirkan lainnya. Mereka tidak mengenal apa itu kebahagiaan karena yang mereka tahu hanyalah bahasa kekerasan dan perkelahian saja. Kehidupan di distrik ini sangat keras, layaknya hukum rimba. Mereka yang kuat akan bertahan, sedang yang lemah akan tersingkirkan. Faktor keadaan dan lingkungan telah memaksa Puek dan yang lainnya menjadi beringas seperti ini. Saat itu Puek tengah berjalan kaki menuju sebuah warung kopi untuk nongkrong. Dalam perjalanan terlihat wajahnya yang penuh kekosongan sebab sedang merindukan sang ibu yang kini tengah mendekam di penjara akibat mengedarkan narkoba. Setibanya di warung dia pun bertemu dengan dua orang tetangganya yang malah langsung ingin memancing rasa emosi. Mereka menyinggung dan menghina ibunya Puek yang telah mendekam di penjara akibat menjual narkoba. Tentu saja perkataan tersebut membuat Puek emosi dan ingin sekali menghabisi mereka. Namun, untung saja keributan berhasil diredakan oleh kemunculan sang pacar yang meminta Puek untuk mengalah. Akan tetapi, kedua bajingan itu malah semakin melonjak dan membabi buta menghina Puek. Alhasil, Puek sudah tidak mampu menahan amarahnya lagi sehingga ia pun langsung menembak mereka berdua hingga tewas seketika. Akibat hal tersebut, ia pun ditangkap kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Lalu Puek pun dibawa ke ruang interogasi untuk dipertanyakan alasan dirinya melakukan pembunuhan terhadap dua orang tadi. Dengan wajah datar Puek pun menjawabnya kedua bajingan itu telah menghina ibunya yang sangat dia cintai. Dari kecil Puek telah hidup dan dibesarkan oleh ibunya yang merupakan seorang penjual narkoba. Ibunya tahu ini salah, akan tetapi faktor keterpaksaanlah yang menjurungnya untuk tetap melakukan bisnis ini demi keberlangsungan hidup. Ketika duduk di sekolah dasar Puek, selalu mendapatkan bullying dan hinaan dari teman-temannya. Semua itu bermula oleh ibu guru yang malah sengaja menanyakan dari pekerjaan ibunya Puek. Dengan berat hati ia pun menjawabnya kalau sang ibu bekerja sebagai seorang pengedar narkoba. Meskipun demikian, hal ini tidak menjadi penghalang bagi Puek untuk menyayangi ibunya. Bahkan sepulang sekolah ia rela menyempatkan diri untuk mengikuti ajang pertarungan jalanan demi mendapatkan uang. Dan hasil uang tersebut dia akan berikan kepada ibu demi membantu perekonomian keluarga. Ke masa sekarang, selesai interogasi Puek pun dibawa ke ruangan kepala sipir untuk pengisian data sebagai seorang napi baru. Setiba di ruangan itu, ia pun tak sengaja bertemu dengan seorang napi baru yang baru saja tertangkap atas kasus yang sama seperti ibunya, yakni mengedarkan narkoba. Perkenalkan orang itu bernama Fluk. Selepas pengisian, mereka berdua pun tidak langsung dibawa ke penjara, melainkan harus menjalani tradisi dulu bagi seorang napi baru, yaitu penggundulan rambut. Dan selepas itu mereka berdua pun akhirnya dibawa ke sebuah neraka dunia yang kita sebut penjara. Di dalam penjara ini terdapat dua kelompok tahanan yang selalu bentrok dan berseteru. Kubu pertama dipimpin oleh seorang napi gila bir dengan wakilnya bernama Boy. Mereka ini merupakan kelompok bajingan yang hobinya membuat onar dan masalah. Mereka tidak mengenal rasa belas kasihan dan tanpa ragu selalu menindas napi lain demi memuaskan diri semata.
Akan tetapi di balik kebejatan mereka ini, ada kelompok kedua yang selalu melakukan perlawanan demi menghentikan penindasan mereka. Perkenalkanlah kubu kedua ini yang dipimpin oleh seorang napi bernama Bang Guso yang ditemani wakilnya bernama Golf. Mereka berdua terkenal akan kebaikan hatinya dan menjunjung tinggi persaudaraan. Kubu ini berbeda sekali dengan kelompok Bir. Di saat kelompok Bir hobinya melakukan penindasan, justru kelompok Guso lebih dihiasi dengan canda tawa dan penuh kebersamaan antar napi. Hal ini membuat tak sedikitnya napi yang respect dan lebih memilih untuk mengikuti Guso. Tapi jangan salah, di balik semua itu, kelompok Guso tidak akan segan menghabisi siapapun yang berani mengusiknya. Lantas di sel mana Kapuek dan Fluk akan diletakkan? Sial seribu sial, mereka berdua pun harus mendekam di sel neraka, di sel kelompok Bir. Kedatangan Puek dan Fluk pun langsung disambut penuh kekejaman oleh mereka ini. Saking lama mendekam di sini membuat naluri kebejadan Bir telah tumbuh, yang mana ia memaksa mereka berdua ini untuk menyeping titiknya sebagai bentuk apakah mereka akan tunduk atau tidak. Dengan tubuh yang gemetar, Fluk pun perlahan menghampiri untuk melakukan hal gila ini. Demi bertahan hidup di sini, dia rela melakukan hal menjijikan ini demi tidak dihabisi oleh Bir bersama kelompoknya. Inilah realita penjara, mereka akan dipaksa untuk menjadi keras demi bertahan hidup. Pilihannya dua, mati karena lemah atau bertahan hidup dan menjadi seorang individu yang keras. Dan sekarang, giliran Puek yang dipaksa untuk melakukan hal menjijikan itu. Akan tetapi dengan keras dia menolaknya yang membuat dia pun langsung dikeroyok oleh mereka. Puek lebih rela dihabisi seperti ini ketimbang harus mengorbankan harga dirinya itu. Namun, yang lebih terpentingnya, dia tidak sudi jika harus tunduk pada Bir yang memiliki sifat bejat dalam memperlakukan napi lain. Hingga pada pagi hari, tampak Puek yang sudah terbangun dari tidurnya dengan kondisi wajahnya yang sudah babak belur. Tak lama setelah itu, ia pun disuruh pergi ke ruang makan untuk menyusul para napi yang telah lebih dulu sudah ada di sana. Setibanya di sana, ia pun melihat ada Fluk yang telah duduk di sampingnya Bir dengan statusnya yang menjadi seekor anjing pesuruh. Walaupun begitu, Puek pun tidak memperdulikan dan tetap melanjutkan jalannya untuk mengambil jatah makanan. Wajahnya yang babak belur ini pun menarik perhatian kelompoknya Guso, terutama Golf yang menyapa Puek untuk mengajaknya untuk bergabung makan bersama jajarannya. Namun, Puek tidak menggubris sautan itu. Hingga setelah ia telah mengambil jatah makannya, Puek pun harus mendapatkan gangguan lagi dari kelompok Bir yang langsung menendang makanannya. Akan tetapi jangan salah, gangguan tersebut tidak akan membuat dirinya takut dan akan tunduk pada kelompok Bir. Yang ada, justru dia lebih semakin berani untuk melawan penindasan mereka. Lihatlah tatapannya yang kosong ini telah berubah menjadi tatapan yang penuh dendam. Keberaniannya tersebut telah membuat Golf semakin tertarik terhadapnya. Ia pun meminta Guso untuk merekrut Puek masuk ke dalam kelompok mereka ini. Selepas makan siang, para napi pun langsung disuruh untuk segera mandi. Sebab pada hari ini akan diadakan upacara untuk menyambut kedatangan inspektur ke penjara. Sayang sekali kelompok Bir pun kembali mengganggu Puek. Mereka langsung memegang tubuhnya Puek untuk disiksa kembali. Dalam penyiksaan ini, Bir meminta Fluk untuk menendang tubuhnya Puek. Akan tetapi, Fluk menolak yang membuat Bir langsung mengancam akan membunuhnya. Fluk yang ketakutan dengan ancaman itu, mau tak mau menuruti dan langsung memberikan tendangan untuk Puek, sahabatnya ini. Selepas itu, disusul dengan serangan keras dari Bir, yang pada akhirnya, penyiksaan tersebut pun membuat Puek pun mengalami pingsan. Tidak lama dari itu, kepala sipir pun datang untuk membangunkan Puek yang tengah terkapar pingsan. Puek pun diminta segera mandi agar menyusul berbaris di lapangan upacara. Tak lama dari itu, muncullah Fluk menghampiri yang ingin meminta maaf atas kejadian tadi. Dia terpaksa melakukan itu akibat diancam oleh Bir yang akan membunuhnya. Lalu dia pun memberikan sebuah jeruk sebagai bentuk permintaan maafnya. Bertepatan dengan itu, kepala sipir tengah mencepukan hal ini kepada Bir kalau Fluk telah memberikan jeruk untuk Puek. Tentu saja Bir pun marah besar dan langsung menghabisi Fluk tepat di hadapan semua napi. Akan tetapi tiba-tiba saja muncul Puek yang ingin menyelamatkan temannya ini. Perkelahian tersebut disaksikan langsung oleh kelompoknya Guso. Lalu Guso dan Golf yang sudah merasa muak dengan penindasan itu langsung menghampiri Bir untuk memintanya berhenti. Tentu saja Bir pun menolak dan merasa dihina atas perintah ini, alhasil ketegangan pun terjadi. Dalam ketegangan itu, Golf meminta negosiasi, yakni meminta Bir untuk menyerahkan Puek dan Fluk kepada mereka.
Namun sama saja Bir menolak dan hanya mengizinkan mereka untuk mengambil salah satu saja. Pada akhirnya, Golf dan Guso pun memilih Puek dan kini Puek pun secara resmi masuk ke dalam kelompok Guso. Namun efeknya kemungkinan besar kini Fluk lah yang akan menjadi target penindasan yang lebih kejam dari kelompok Bir. Semenjak hari itu kini kehidupan Puek benar-benar berubah dan penuh canda tawa. Semua itu disebabkan oleh keseharian kelompok Guso yang selalu melakukan canda tawa dan menjunjung asas persaudaraan tinggi. Akan tetapi, situasi berbeda yang dialami oleh Fluk. Benar saja, kini dia sedang disiksa lebih kejam oleh Bir bersama anak buahnya. Penyiksaan yang sangat kejam ini membuat Fluk benar-benar memberikan penderitaan batin dan bahkan berpikir ingin mengakhiri hidupnya. Beberapa bulan pun berlalu, saat ini Puek tengah mendapatkan kunjungan dari pacarnya. Namun sayang kunjungan itu tidak membawa kabar baik. Sang pacar mengabarkan kalau ibunya Puek telah meninggal dunia. Bukan itu saja, kabar buruk pun harus menimpanya lagi. Pasalnya sang pacar mengajak Puek untuk mengakhiri hubungan mereka berdua juga. Mendengar hal itu, Puek pun hanya terdiam sejenak saja, penuh dengan rasa kesedihan. Selepas kunjungannya selesai, Puek pun berjalan untuk menuju ke selnya. Akan tetapi saat di lapangan, ia pun tidak sengaja melihat Golf yang tengah dikeroyok oleh Bir bersama anak buahnya. Melihat hal tersebut, ia pun langsung berlari untuk membantu sahabatnya ini. Namun sayang mereka berdua kewalahan menghadapi mereka berjumlah banyak. Di tengah keadaan yang memojokkan ini, untung saja Guso pun datang ke sana yang langsung menghentikan keributan ini. Guso marah besar terhadap Bir yang tak henti-hentinya mengganggu mereka. Bahkan pengeroyokan ini Guso anggap sebagai hinaan besar bagi dirinya. Lantas ia yang marah pun mengajak Bir untuk segera mengakhiri semuanya dengan jalan ekstrem, yaitu berperang antar kelompok. Di peperangan itulah kita akan melihat kelompok mana yang seharusnya akan berkuasa di penjara ini sebagai seorang penguasa tunggal. Tanpa rasa takut, Bir pun menyepakati ajakan perang ini dan langsung menentukan tanggalnya. Di malam harinya, Fluk sendiri pun harus merasakan kekerasan lagi dari kelompok Bir. Awalnya ia sempat melakukan perlawan untuk mereka, tapi apalah daya dirinya yang lemah ini tidak sanggup menahan mereka yang berjumlah banyak. Dengan sangat kejam, dia pun diseret oleh mereka untuk disodomi. Tentu penyiksaan yang hina ini telah menambah derita batin untuknya. Dia pun terkapar lemas dengan pandangan yang kosong, seolah jiwa dalam tubuhnya telah benar-benar mati tak tersisa. Dalam keputusan asaannya, itu terlintas sebuah pikiran yang buntu, yakni ingin segera mati saja. Dan di sini terlihat Bir tengah sibuk meremukan sebuah cutter menjadi serpihan besi. Entah apa tujuannya itu, yang jelas dia memiliki niatan jahat menggunakan remukan cutter ini. Dan benar saja keesokan harinya Bir pun tengah memasukkan serpihan cutter semalam ke dalam makanan. Rupanya dia telah merencanakan semua ini untuk membunuh Puek yang saat ini sulit untuk disentuh olehnya semenjak bergabung ke Gang Agus. Lalu ia pun menghampiri Puek untuk memberi makanan ini dengan dalih permintaan maaf. Awalnya Puek sempat curiga, tapi karena lapar ia pun malah akan memakan makanan ini. Akan tetapi saat akan melahapnya, tiba-tiba Fluk pun muncul dan langsung merebut makanan itu. Yang setelah itu ia pun malah langsung memakannya. Fluk telah sengaja melakukan ini demi mengakhiri hidupnya. Dia telah benar-benar merasa putus asa atas penderitaan dan penyiksaan yang diberikan oleh kelompok Bir. Kejadian ini telah benar-benar membuat Agus marah atas tindakan Bir yang telah melampaui batas. Dengan penuh amarah, ia pun mengajak Bir untuk segera mempercepat jadwal perang mereka. Ia sudah tidak sabar ingin segera ngacak-ngacak tangkurak Bir. Hingga hari yang ditunggu-tunggu pun tiba juga, dan kebetulan sekali pada hari ini, semua napi diberikan kebebasan bersyarat sementara waktu untuk melakukan aktivitas. Mereka pun memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan perang antar kelompok yang sudah dijanjikan. Terlihatlah kedua kubu yang memakai baju ormas dan sudah bersiap untuk segera melakukan tawuran atas tanah yang akan jadi saksi. Dan setelah itu mereka pun melakukan peperangan. Perang ini benar-benar pecah sekali. Mereka telah benar-benar meluapkan dendam yang selama ini telah lama terpendam. Kedua kubu membabi buta mengeluarkan seluruh tenaga dalam dan beban pikiran mereka untuk membunuh lawannya. Tidak terkecuali dengan pemimpin mereka masing-masing yang saat ini tengah berduel. Yaitu Agus yang pertama mengeluarkan pisau dan ingin membunuh bajingan Bir. Tapi sial si tangkurak Bir ternyata curang yang membuat tusukan Agus tidak mempan. Dan parahnya Bir membalikan serangan yang langsung menusuk badan Agus berkali-kali. Sial sekali tak ada satupun dari anak buahnya yang mengetahui penusukan ini.
Di tengah ketegangan itu, para sipir berdatangan yang langsung membubarkan mereka. Setelah itu, para napi kembali ke sel masing-masing. Di sel Golf merasa keheranan dengan tingkah Guso yang cukup berbeda dengan malam ini. Pasalnya dari tadi Guso hanya terdiam saja di kerumun simbut padahal cuaca lagi panas. Dan ketika Puek memeriksanya, ternyata Agus terkena tusukan di perutnya. Sontak saja semua napi yang melihat itu pun begitu panik dan langsung berusaha mencari cara untuk menyelamatkan pemimpin mereka yang sudah merasakan lemas ini. Di sini, Golf menyuruh anak buahnya untuk mencari sedotan karena ia tahu pisau sibir sudah diolesi bubuk besi. Sedangkan Puek Tonlongah berteriak keras untuk memanggil sipir. Tapi sayang seirbu sayang sipir pun tidak ada yang datang ke sana. Akibat hal tersebut, keadaan Guso pun kian melemah dan mengalami sekarat. Di momen yang menyedihkan ini, Guso pun membisikkan kalimat terakhir untuk Golf dan Puek. Dan selepas itu, pemimpin yang mereka cintai ini pun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya juga. Kematian ini memang telah memberikan luka mendalam bagi kelompok, terutama Puek dan Golf yang bersumpah akan melakukan balas dendam terhadap kelompok Bir yang telah membunuh bos mereka. Dengan penuh amarah, Puek pun menantang Pierre untuk segera menyelesaikan konflik ini dengan cara terhormat, duel 1 versus 1 hingga ada yang mati. Di pertarungan nantilah kita akan menunjukkan siapa sebenarnya yang paling kuat di antara mereka. Tanpa rasa takut, sedikit pun Bir menerima tantangan duel ini. Selepas itu, terlihat Puek yang tengah mengasah sebuah pisau untuk dipakai dalam duel nanti. Sembari mengasah, ia pun saling mengobrol dengan Golf mengenai pertarungan nanti. Sebenarnya dia merasa sedikit gemetar saat menantang Puek tadi. Bukan karena takut mati, melainkan dirinya takut akan kalah di pertarungan 1 versus 1 nanti. Pasalnya kekalahannya itu kemungkinan besar akan membuat Bir tambah berkuasa dan tak akan segan menindas kelompok mereka. Akhirnya tibalah momen yang ditunggu-tunggu pun. Terlihat Puek dan Beir yang sudah berada di sebuah ruangan kecil untuk melakukan perkelahian mematikan. Mereka yang menonton tidak diperbolehkan untuk ikut campur. Hingga setelah itu, duel mematikan pun akhirnya dilakukan juga. Pertarungan berjalan cukup sengit. Mereka berdua saling memberikan serangan untuk melumpuhkan lawannya. Hingga di tengah pertarungan itu, Puek pun berhasil menjatuhkan Bir. Di saat itulah ia memanfaatkan kesempatan ini untuk menikam Bir menggunakan pisau beberapa kali. Terlihat si boy yang ingin menghentikan, tetapi Golf langsung menghentikannya karena itu sudah aturan. Yang pada akhirnya, Bir pun dijurus lilitan oleh Koneng dan Modar. Tidak lama dari itu, kepala sipir pun datang untuk menghentikan carok itu. Lalu Golf yang berada di sana pun menunjukkan solidaritas yang tinggi. Dia pun ikti menemani Puek mengangkat tangannya dan mengaku ikut melakukan penusukan terhadap Bear. Akibat itu mereka berdua pun dijebloskan ke dalam sel isolasi. Sesaat di sana mereka berdua saling bertukar cerita tentang kerasnya kehidupan di penjara ini. Sebenarnya kita tidak mau untuk saling membunuh. Tapi apalah daya keterpaksaan keadaan memaksa dirinya untuk melakukan pembunuhan. Di keesokan harinya, mereka berdua dibuat keheranan dengan kepala si Poir yang memberikan makanan mewah untuknya. Mereka berdua bertanya-tanya, ada apa sebenarnya dengan kepala sipir yang tiba-tiba memperlakukan mereka baik seperti ini? Rasa keheranan kian meningkat saat kepala sipir yang ujuk-ujuk memberikan motivasi mendalam bagi mereka berdua ini. Jelas ini semakin membuat mereka penasaran, ada apa sebenarnya? Hingga di tengah kebingungan ini, mereka berdua pun diantar masuk ke dalam mobil penjemputan napi. Yang ternyata mereka berdua telah resmi akan pisahkan di mana Golf akan dipindahkan ke penjara Bumnam, sementara Puek ke penjara Copraya. Sebuah penjara yang dihuni oleh napi kelas kakap seperti mafia gangster dan kriminal kelas kakap lainnya. Yang jelas penjara tersebut akan lebih mengerikan dari penjara ini. Mereka berdua hanya bisa terdiam penuh kepasrahan saat mengetahuinya. Dan benar saja ketika Puek sudah sampai di penjara, barunya ia langsung dihadapkan dengan sipir yang sangat galak dan langsung meremas tangan Puek yang terluka. Dan film pun diakhiri dengan Puek yang dibawa oleh sipir baru ke lorong penjara.